juga pernah ketika anggaran ini dipercepat, maka korupsi merebak di mana-mana. Mm, mm, Karena orang tuh ya, yang penting cepat mm, apa mm. dan sebagainya begitu. Eh, eh, apa namanya suap seperti itu, gratifikasi apa dan sebagainya juga terjadi. Ini jangan sampai terjadi. Ya, Jadi diingatkan, ancam sejak awal, diingatkan bahwa akan disikat yang betul, begitu-begitu ya. Karena betul, Anda iya tadi sedikit saya balik lagi juga, ini sekarang UMKM tuh mencari modal susah banget karena alasannya nggak bankable, betul, gitu ya. iya Padahal betul. sebenarnya kayak apa taipan-taipan besar itu juga nipu juga kok. Mereka menggunakan misalnya dia mendapatkan lahan-lahan hutan gitu tuh yang kemudian dijadikan bank bank tanah oleh mereka dan itu bisa digunakan untuk mengambilkan kredit, jaminan kredit gitu loh Betul. itu. Jadi sebenarnya Hmm. mereka juga nggak punya duit kok, mereka pintar nipunya aja gitu kan. Cuman otak UMKM kan nggak sampai seperti itu gitu. Saya setuju soal itu tadi Mbak Agi ya. Dan kalau kita lihat paradigmanya, Pak Prabowo harusnya menteri yang baru ini ya dia ngambil kebijakan yang berbeda dengan Ibu Sri Mulyani gitu ya. Kan Ya, karena kalau Ibu Sri Mulyani betul-betul ya neolib ya cara berpikirnya gitu. Nah, ini betul. Pak Prabowo harus berpikirnya ya seperti yang dipikirkan oleh bapaknya Pak Prabowo dulu, Pak Ya, Sumitro Pak gitu yang Sutrisno. ekonomi kerakyatan. Hmm. Pak Prabowo kan seperti itu ya waktu itu. Pak Sumitro kan begitu berpikirnya. Dan Pak Prabowo kan ingin mewujudkan mimpi-mimpi bapaknya, tapi kan situasinya berbeda dengan Betul. era sekarang ini Mhm. ini apanya apa rusak-rusakan betul kok birokrasi pemerintahan kita itu kan sebenarnya. Jadi makanya saya bilang kalau Pak Prabowo mau jadi dikenang jadi pahlawan ini waktunya. Kan gitu ya. Ini waktunya dia Iya. menunjukkan itu. Kan kemarin juga kita bahas sebenarnya gampang kok kalau memulihkan kepercayaan rakyat sekarang itu benahi dulu Mhm. aparat penegak hukumnya ya mulai dari polisi, kejaksaan, kemudian di kehakiman semua kalau itu dibersihkan dan kemudian kita usulkan tentu saja karena tugas mereka berat dan sebagainya gajinya dinaikkan nggak apa-apa daripada Mhm. kemudian gajinya dikorupsi itu kan jauh lebih gede sebenarnya anggaran pemerintah yang dikorupsi oleh pejabat itu ya dan itu hanya beredar pada orang per orang tapi kalau kemudian itu beredar pada semua penegak hukum dan mereka Mhm. penegak hukum memang mesti nggak segede kalau mereka sekarang main seperti sekarang nih yang main macam-macam ya main perkara main apa tapi kita mesti ingatkan itu duitnya lebih halal dan itu berkah untuk keluarga Anda semua gitu kalau sekarang kan Anda itu menghidupi keluarga itu dengan duit korupsi, itu jadinya pasti rusak, cair ya. Dan jangan-jangan Anda pun sudah mulai begitu lihat anaknya, bener ya, anak gua kok jadi begini ya, istri gua kok jadi begini ya, karena dibesarkan dengan duit haram.